mungkin saatnya tepat ya untuk presentasi kedua nih, untuk dari Pak Victor gitu ya. Untuk ya sebagai penyedia teknologi, mungkin Pak Victor bisa menjelaskan itu sebenarnya ransomware itu kill chain atau strukturnya itu seperti apa, dan juga bagaimana solusi untuk mencegah di tiap tahapan serangan tersebut. Untuk Pak Victor, silakan Pak untuk memulai presentasinya. Ya, oke, Pak Wisnu, saya izin share desktop sebentar ya. Oke, apakah ini sudah kelihatan ya, Pak Wisnu? Ya, sudah Pak, sudah Ya, kelihatan. sudah kelihatan ya. Oke, baik. Oke, jadi materi kedua ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tadi yang telah disampaikan sebagai introduction oleh Pak Alphonse. Sehingga dilihat dari kacamata teknologi khususnya Sangfor, jadi bisa dikatakan kami juga melakukan berbagai macam rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan strategi-strategi untuk menangkal berbagai macam cyber attack, termasuk di dalamnya untuk ransomware. Nah, ini ada sedikit informasi yang juga bisa saya sampaikan bahwa berhubungan dengan data global yang juga kami peroleh, bahwa menurut Gartner sendiri sebenarnya overall di tahun sampai dengan tahun ini pun sebenarnya hampir bisa dipastikan bahwa semua organisasi itu minimal memiliki atau pernah mengalami ransomware attack, 75% di antaranya. Nah, kalau kita lihat sedikit di tabel yang kanan, nah ini adanya berbagai macam varian ransomware yang sebenarnya juga eksis di berbagai negara. Misalnya yang berhubungan dengan Maze ransomware yang juga eksis di Singapura, di Thailand, dengan berbagai macam sektor industri yang disasar. Yang kemudian ada juga yang disebut sebagai ransomware evil atau revil yang juga mungkin eksis di berbagai industri di Indonesia juga maupun di berbagai negara lainnya. Begitupun juga dengan Ragnar dan Netwalker. Jadi basically bisa dipastikan bahwa yang tadi juga disampaikan bahwa mereka tidak hanya melakukan aktivitas yang sepertinya ekspresif untuk melakukan enkripsi, tetapi juga ada semacam upaya lain yang dilakukan untuk memberikan pressure yang lebih tinggi, yaitu dengan double extortion atau juga mungkin triple extortion. Itu sangat memungkinkan untuk juga terjadi. Nah, dilihat daripada hal ini pula, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ransomware itu menyasar hampir keseluruhan industri, tidak memandang bulu, hanya tinggal dilihat daripada metodenya, apakah dilihat daripada tujuannya sebenarnya. Ini kalau kita lihat dari berbagai macam industri seperti hanya healthcare, utility, manufacturing, telekomunikasi, farmasi, semua industri ini terdampak sebenarnya. Apalagi yang dimulai dari 2020 dan juga yang kita lihat ada fenomena di mana COVID-19 dan berbagai macam upaya untuk melakukan peretasan oleh berbagai macam riset yang dilakukan itu juga eksis dan sebenarnya nyata. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa dalam konteks security khususnya untuk ransomware ini, dari kacamatanya teknologi, bagaimana Sangfor mencoba untuk mengartikulasi dia punya setiap proses yang terjadi, kemudian penanganannya seperti bagaimana. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan kill chain. Kita sebutnya sebagai kill chain oleh karena bisa dikatakan bahwa ini merupakan rangkaian umum yang pada dasarnya ketika attack itu terjadi, paling tidak ada fase ini yang terjadi. Nah, yang pertama, fase yang paling umum adalah fase infection terlebih dahulu. Mungkin sebagai user, pengguna, terkadang kita cukup bisa dikatakan menjadi jalan yang paling umum untuk bisa dapat dieksploit oleh karena penggunaan kita atau mungkin karena ketidakawareness kita mengenai informasi atau konten yang diakses, yang bisa saja itu datangnya dari website atau bahkan berhubungan dengan email yang paling umum juga kita dapatkan. Mungkin walaupun sebenarnya tidak punya kaitan sesama company, tetapi ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau email secara langsung, ada muncul rasa keingintahuan juga yang ingin coba kita lihat apa sih isi emailnya begitu. Walaupun sebenarnya sudah ada sosialisasi terlebih dahulu bahwa kalau memang tidak ada konten yang berkaitan, tidak harus dibuka. Tetapi yang namanya human bisa saja ada human error-nya begitu. Nah, di fase ini sebenarnya di luar daripada phishing yang terjadi, bisa saja oleh karena berbagai macam hal.
adanya semacam vulnerability atau kerentanan mungkin yang dimiliki oleh sistem atau mungkin pengguna atau bahkan usernya. Kemudian ada juga berbagai macam hal yang basically sebenarnya fase infeksi ini bisa terjadi melalui adanya moving data dari secara internal, mungkin file sharing atau mungkin ada semacam USB drive juga yang dipakai dari entah dari mana datangnya, kemudian tiba-tiba bawa ke korporat, ke organisasi, atau mungkin menggunakan VPN, kemudian kita connect. Nah, itu semua menjadi fase di mana infection ini bisa terjadi. Dan yang kedua sebenarnya ketika misalnya anggaplah dalam fase infection ini sudah terjadi semacam adanya malware yang eksis, mungkin ada script yang berjalan, kemungkinan hal yang kedua yang bisa dilakukan oleh kebanyakan ransomware atau mungkin malware adalah mencari yang disebut sebagai inangnya atau kita sebutnya sebagai CNC. Atau mungkin bahasanya adalah command and control, di mana komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi begitu saja antara endpoint secara langsung dengan CNC-nya. Dia juga dibekali tentu dengan berbagai macam algoritma untuk membypass nih security parameter kita yang ada di endpoint-nya, mungkin berhubungan dengan antivirus, ataukah bahkan yang berkaitan dengan network firewall sekalipun begitu. Nah, sehingga fase infection dan CNC ini sebenarnya fase yang cukup kritis untuk dilihat atau dimitigasi dalam kacamatanya network security. Karena semua ini terjadi via network terlebih dahulu, begitu. Dan kemudian bisa dipastikan juga kalau seandainya hal itu sampai terjadi, bisa dikatakan bahwa capability kita untuk mendeteksi itu bisa dikatakan sudah di-bypass. Misalnya, kalau yang sekarang ini juga sebanyakan terjadi adalah berbagai macam komunikasi CNC itu terjadi dengan yang kita sebut sebagai DGA atau Domain Generation Algorithm. Jadi bisa dipastikan juga bahwa kadang-kadang kalau kita melihat berbagai user yang akses ke internet dengan domain-domain yang ada punya kombinasi misalnya huruf dan angka, berbagai macam huruf konsonan xyz123.biz.org, bisa dikatakan kita lebih mudah untuk mengenali, kemudian kita mencoba untuk memvalidasi dia punya URL validity-nya, apakah dia itu masuk dalam kategori yang valid domain ataukah sebenarnya tidak. Tetapi kebanyakan belakangan ini kebalikannya, bahwa berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan CNC punya kapabilitas tertentu untuk gabungkan kata per kata, sehingga kita juga bingung untuk memvalidasi. Nah, dengan demikian, karena kebanyakan attack ransomware juga menggunakan AI, that's why kita juga harus menggunakan AI untuk apa? Melakukan berbagai macam kajian dan analisis untuk mendefinisikan akan hal ini. Nah, yang ketiga, kalau ternyata pun CNC sudah kebentuk, poin berikutnya adalah exploit. Kalau kita sudah kena exploit, nah ini juga fatal. Artinya sudah ke-encrypt, sudah ada new variant gateway yang terjadi, sehingga kemungkinan untuk melakukan exploit lanjutan itu jadi terbuka lebih luas. Dan at the end, yang terjadi adalah propagasi. Tadinya cuma hanya satu gate, satu user, satu host, satu aset yang compromise. Tiba-tiba dia bisa menyebar dengan cukup signifikan. Oleh karena apa? Adanya satu aset yang basically sudah ke-compromise, dan itu dijadikan sebagai terminal attacker untuk melakukan propagasi secara internal melalui file sharing, mungkin tadi disebut sebagai SMB, atau juga mungkin yang berkaitan dengan remote desktop, atau juga berbagai vulnerability lain yang dapat dipakai untuk melakukan propagasi attack di sisi internal. Nah, sehingga paling tidak 4 hal ini yang menggambarkan secara umum success rate-nya daripada kebanyakan malware attack atau mungkin ransomware attack dari fase pertama dia masuk, kemudian sampai dia melakukan eksploitasi dan penyebaran. Nah, sebenarnya penyebaran ini akan nanti berhubungan juga dengan hal-hal yang tipikalnya bisa dikatakan lebih jauh daripada itu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk Sangfor sendiri, bagaimana kacamata kita untuk memitigasi akan hal ini? Tentu kita melihat dalam dua arah, dua persepsi, dari network dan dari endpoint tentunya, bahwa hal ini penting untuk dijaga. Mesti ada korelasi yang dibentuk antara firewall dan kemudian endpoint. Konteks security yang dibahas itu juga harusnya punya satu konteks yang sama. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang kita ketemui bahwa sensitivitas terhadap security konteks di level network dan endpoint itu memiliki rating yang berbeda-beda, sehingga bisa juga dimanfaatkan oleh kebanyakan malware attack untuk memanfaatkan gap security ini.
Yang kedua, kita juga paling tidak harus difasilitasi dengan engine yang tidak hanya berbasis dengan signature base, tetapi juga memanfaatkan adanya artificial intelligence guna untuk meningkatkan capability untuk deteksi dan proteksinya. Tentu dengan berbagai macam solusi lain yang berkaitan dengan threat intelligence, di mana seperti halnya capability untuk sandboxing dilakukan, untuk melakukan semacam IP reputation, domain reputation, URL reputation, file integrity, itu juga harus disamakan. Nah, berikutnya lagi, tidak hanya sebatas hal itu saja, tetapi kita juga melihat bahwa security ini juga harus lebih spesifikin lagi begitu, dalam pengertian bahwa kita bisa mengenali lebih jauh bagaimana kemungkinan attack itu terjadi oleh karena adanya abnormality yang pada dasarnya bisa saja itu tidak terdeteksi oleh perimeter security baik itu gateway di network maupun endpoint yang kita miliki. Nah, dengan demikian, behavior inilah yang sebenarnya nanti akan dianalisis lebih jauh berkaitan dengan fase-fase attack yang setelah terjadi. Karena kebanyakan hal yang bisa dikatakan tidak di-aware oleh kebanyakan customer atau industri adalah insider threat-nya. Mungkin kalau kita melihat external attack itu hal yang umum, tetapi ketika kita berbicara insider threat, nah ini adalah hal lain yang pada dasarnya awareness-nya kurang. Kita mungkin sibuk untuk melakukan recovery atau mungkin sibuk untuk mengejar endpoint yang kena encrypted, kemudian kita lakukan berbagai macam upaya untuk recovery. Itu sudah pasti one thing, karena sangat urgent. Tetapi fase berikut yang perlu kita kenal juga adalah dari mana patient zero-nya, masuknya dari mana. Dan itu nanti akan dibarengi tentu dengan security services, karena teknologi tanpa services ini juga satu hal yang juga bisa dikatakan menjadi sangat sulit untuk diterapkan oleh berbagai macam industri, oleh karena core kompetensinya belum berada di fase tersebut, sehingga kita juga akan memberikan pendampingan mengenai services ini. Nah, sebagai detailnya di level infection daripada kill chain ini, tentu SANFOR kita menggunakan paling tidak security network gateway untuk firewall dan endpoint yang kita sebut sebagai endpoint secure, dan next generation firewall ini sebagai satu paket security solusi yang diterapkan. Kemudian mereka ini diinginkan untuk melakukan korelasi terhadap semua attack yang ada dan yang terjadi. Kalau endpoint mendeteksi, firewall pasti akan di-notified, dan mereka membahas satu konteks security yang similar. Dan yang kedua, di level network sendiri pun ada semacam CNC komunikasi yang tadi saya jelaskan bahwa dengan DGA, let's say, mereka bisa mengenerate puluhan bahkan ratusan domain dalam satu kali transaksi atau mungkin komunikasi yang kebentuk. Nah, itu juga pun harus dimitigasi atau dilihat dalam kacamata network security juga begitu. Sehingga apa? Yang tadi di fase infection, kita inginkan kalau sudah mendeteksi, bisa saja di-block dan di-drop. Kalau ada komunikasi yang terbentuk oleh jaringan, adanya CNC, itu bisa kita lakukan action tertentu pula untuk block dan drop begitu, sebelum sampai kepada level endpoint. Nah, makanya fase infection dan CNC ini paling tidak itu network security memainkan peran yang cukup signifikan juga begitu. Nah, berikutnya kalau seandainya kita berbicara di level endpoint, ketika memang ternyata exploit itu sudah terjadi, yang dilakukan oleh SANFOR adalah melalui endpoint secure, kita menerapkan yang disebut sebagai honeypot. Jadi honeypot ini merupakan satu mekanisme yang ditempatkan untuk ketika kita menjalankannya, ada semacam bad files, atau mungkin bisa dikatakan sebagai fake file system yang di-put secara random di critical atau directory file system, baik itu Windows atau juga mungkin Linux yang berjalan. Dengan tujuannya sebenarnya sederhana. Yang kita ingin dapatkan adalah ketika adanya proses enkripsi yang terjadi, paling tidak bad files-nya ini juga akan memberikan kita alert terhadap agent-nya atau secure agent-nya. Tujuannya adalah kita bisa memberhentikan paling tidak proses yang lagi berjalan. Karena ketika enkripsi itu lagi terjadi, sebenarnya ada upaya sebenarnya untuk melakukan decrypt. Tetapi kembali lagi, success rate-nya akan jauh lebih sedikit. Sehingga poin kita adalah paling tidak memberhentikan proses enkripsi yang sementara berjalan, sehingga tidak berdampak pada keseluruhan sistem. Mungkin dari 100 file yang ada kita miliki, anggaplah kita mencoba untuk mendefinisikan kondisi ini biar paling tidak 50% diantaranya. Ini kita lihat dari seberapa cepat kondisi atau enkripsi itu sementara berjalan. Dan at the end tentu kita bisa mengontrol begitu. Nah,
Secara spesifik atau secara teknisnya, yang kita lakukan adalah demikian. Ketika endpoint atau mungkin PC, server kita sudah menjalankan yang disebut sebagai endpoint secure, tentu yang kita ingin dapatkan adalah MD5-nya yang di-generate oleh oleh engine yang dijalankan di sisi endpoint. Nah, tujuannya adalah nantinya ketika file tersebut itu adalah sebagai mungkin identifier untuk nanti kita pakai kepada endpoint-endpoint yang lain yang didistribusikan oleh salah satu manajemennya. Nah, tujuannya adalah ketika file tersebut telah didistribusikan kepada host-host atau aset-aset yang lain, dan mereka menjalankan proses scanning, dan ketika melihat bahwa adanya identity yang match dengan MD5 yang di-share tersebut, maka itu akan dituangkan dalam sebuah action untuk melakukan mitigasi, di block, di drop, di karantin, itu sudah bisa langsung dikerjakan. Nah, sehingga kalau kita lihat konsep honeypot mungkin dalam yang lebih luas adalah SOC, kita memiliki semacam sebuah dummy environment untuk menjebak malware-nya, mungkin attacker-nya, tetapi honeypot dalam konsepnya Sangfor adalah kita menerapkannya itu dalam bentuk bait files. Jadi di-put secara random, yang memang bisa dibilang di dalam critical directory-nya file system daripada sebuah operating system. Nah, itu yang kita lakukan daripada bagaimana memberhentikan fase eksploitasi ini. Nah, tentu untuk fase berikut, di fase propagasi, yang juga kita lakukan adalah bagaimana melakukan sinkronisasi dari endpoint dengan network. Sehingga apa? Nantinya, anggaplah let's say, ada beberapa user atau mungkin satu segmen network yang sudah terenkripsi, itu bisa kita mitigasi. Boleh kita lakukan semacam host isolation, ataukah bahkan network isolation sekalipun, guna untuk mencegah propagasi itu bisa terjadi dengan jauh lebih cepat. Sambil kita melakukan tindakan-tindakan remediasi yang lainnya, untuk half scanning, full scanning, atau bahkan melakukan semacam tindakan-tindakan backup yang lainnya. Jika memang ternyata bahwa host itu sudah terlanjur atau sudah suffer banget oleh malware attack-nya. Dan at the end, kita juga sebenarnya difasilitasi juga bahwa secara skema network itu bisa kita lihat berapa besar atau persentase aset yang kita miliki ini sudah terkompromis, mana yang belum. Untuk memudahkan apa? Kita punya objektivitas untuk melakukan troubleshoot. Tidak perlu 10 dari 100, cuma 10 doang yang terenkrip, kita lakukan full scanning atau kita half scanning. Itu sudah memakan proses. Kita bisa lebih spesifik saja untuk mengidentify berapa banyak user yang basically itu sudah terpapar oleh malware attack atau juga bahkan ransomware attack. Nah, di sisi lain, ingin saya sampaikan adalah kita tidak hanya berhenti hanya dengan network security dan endpoint. Yang perlu kita tingkatkan lagi adalah tadi, mencari tahu yang disebut sebagai hidden threat atau insider threat lah, bisa dikatakan demikian. Kenapa mereka eksis? Karena ada punya kecenderungan dari berbagai macam hal yang terjadi. Bisa saja dari security policy-nya, bisa saja dari network design-nya, sehingga memungkinkan bahwa attack itu bisa terjadi dan tidak terdeteksi oleh layer security network gateway maupun endpoint-nya kita. Sehingga dari Sangfor melalui Cyber Command, ini merupakan salah satu platform yang kedua yang kita gunakan untuk melengkapi ransomware proteksi, yaitu dengan mengedepankan berbagai macam mekanisme untuk melakukan analisis. Menggunakan apa? Ada artificial intelligence-nya, kita juga menggunakan behavior analytic-nya, kita juga punya korelasi dengan global threat intelligence kita. Tujuannya sederhana, melakukan threat hunting juga, meng-uncover point of entry dari semua attack yang terjadi, melakukan analisis terhadap dampak, mengkoleksi yang disebut sebagai indicator of compromises atau bahkan behavior indicator of compromises. At the end, yang kita lakukan adalah melakukan remediasi yang bisa diotomatisasikan. Ini yang paling penting. Kalau mungkin era-era sebelumnya, ini masih dilakukan dengan manual respon. Bagi Sangfor dengan korelasi Cyber Command plus dengan network security, endpoint security kita, itu bisa dituangkan dalam satu action yang bisa dikatakan sebagai otomasi respon. Nah, bagaimana kita melakukan akan hal ini? Di Sangfor sendiri, kita melakukannya melalui network traffic analysis. Jadi, pada dasarnya semua traffic itu akan di mirror in dan out
north to south, east to west dengan berbagai macam pola detection, HTTP detection, HTTPS detection, Active Directory detection, mail detection, domain detection, semua hal itu kita lakukan untuk melakukan verifikasi terhadap semua traffic yang in dan out dengan tujuan untuk mengenali berbagai macam pola, meng-uncover entry point dan abnormality yang sebenarnya eksis di internal yang tidak diketahui oleh mungkin endpoint secure kita, mungkin antivirus kita, atau bahkan network security-nya kita. Dan di sisi lain yang bisa dipastikan juga bahwa tujuannya adalah kita difasilitasi juga dengan threat hunting-nya. Masuknya dari mana? Nah, kita juga akan dapat diperlihatkan dengan spesifik bagaimana data itu atau attack itu bisa berkembang dengan cukup signifikan. Nah, nanti berdasarkan Cyber Command melalui interface Golden Eye yang kita sebut sebagai Golden Eye, ini merupakan mekanisme di mana kita akan diperlihatkan lebih spesifik pula bagaimana mobilisasi daripada malware itu bisa terjadi. Masuknya dari mana, dia menyerang apa, menggunakan protokol aplikasi yang mana, datangnya dari eksternal apa internal. Kalau sesama internal berapa layer? Apakah dia hanya satu tier di atasnya atau dia punya 2-3 tier di atasnya? Itu bisa kita lihat dengan sangat spesifik. Nah, kemudian itu akan kita tuangkan dalam bentuk respon. Nah, respon ini yang nantinya akan dikerjakan melalui security firewall, di block dan di drop kalau ternyata mendapatkan ada aktivitas yang berkaitan dengan traffic keluar ke internet atau bahkan ke internal. Endpoint, kalau memang ternyata itu di sisi user, bisa diotomatisasikan untuk block drop, untuk microsegmentation, ataukah secara user profile ketika dia lakukan login online, ada anomali, atau mungkin melakukan browser tertentu, itu bisa kita drop dan block, ataukah bahkan terintegrasi dengan third party lain pun untuk melakukan semua otomasi proses ini. Nah, untuk itu sebenarnya di Sangfor sendiri kita mengkombinasikan hal ini dengan yang disebut sebagai security services, di mana ketika insiden malware itu terjadi, ada juga panduan atau juga bisa dikatakan ada guidance yang kita berikan untuk incident response. Let's say adalah untuk bagaimana memitigasi, mengenali attack yang terjadi, kemudian bagaimana kita menemukan dia punya lokasi virus, mengidentify dia punya berbagai macam korelasi dan family ransomware-nya, kemudian traceback terhadap source attack sampai kepada bagaimana kita melakukan reinforcement terhadap policy atau environment yang sudah ada, sehingga itu bisa menguatkan kembali dia punya security posture yang ada di sisi environment internal. Nah, jadi diharapannya dengan seluruh integrasi, baik itu dari teknologi maupun dari segi services dan mekanisme yang kita terapkan, itu dapat memitigasi berbagai macam security incident, khususnya dalam konteks ini adalah mungkin ransomware attack salah satunya. Ya, jadi saya pikir ini sedikit paparan untuk mengantar terhadap korelasi dengan sesi pertama yang dibawakan mengenai bagaimana kita melihat fenomena daripada kebanyakan cyber security khususnya ransomware belakangan ini. Oke, Mas Wisnu dari saya mungkin sekilas. Terima kasih Pak Victor atas paparannya yang sangat mendalam dan menarik. Berarti memang tadi ada 4 fase yang dilakukan oleh ransomware itu memang selalu terjadi, Mas, atau emang itu umum terjadi, atau emang ada stage-stage yang mungkin ada yang skip oleh ransomware? Apakah itu selalu terjadi, Mas, pertanyaan saya? Polanya bisa dikatakan punya similarity. Jadi paling umum sih demikian. Yang 80 bahkan 90% dia punya mekanisme yang bisa dikatakan sama. Dari berbagai macam insiden respon yang kita hadapi dan kita coba untuk mitigasi, flow-nya mirip. Kalau seandainya kita cek langsung, itu pasti akan punya kaitan dengan network security-nya, dengan policy-nya, mungkin dengan desainnya. Nah, itu punya apa namanya, jalan cerita yang sama, bisa dikatakan begitu. Iya, ya. Mereka ngontak CNC dan segala macam ya, baru begini. Betul. Oke, terima kasih. Oke, saya akan tadi tertarik tuh dengan juga tadi insider threat dan juga apa sih yang dilakukan perusahaan ketika emang ya amit-amit menjadi korban. Tapi itu kita simpan aja Pak di diskusi nanti.